Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam kondisi sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Amsal 20 ayat yang ke-9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Saudaraku, hati merupakan organ vital yang berfungsi untuk menawar dan menetralisir racun, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat-zat lainnya. Hati juga membuat empedu, zat yang membantu pencernaan lemak di dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa hati memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua dianjurkan untuk selalu menjaga dan merawat hati kita supaya tetap sehat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup yang sehat. Saudaraku, berkenaan dengan soal hati dalam arti yang lain, firman Tuhan juga tidak henti-hentinya menasihati dan memperingatkan kita untuk selalu menjaganya. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati yang dapat timbul berbagai masalah dalam kehidupan ini. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bila hati bermasalah, muncullah sakit hati, panas hati, pahit hati, patah hati, hati yang luka, dan sebagainya. Hati yang bermasalah atau hati yang tidak bersih adalah penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan, saudara. Dan hal itu merupakan penghalang untuk kita menerima jawaban doa, penghalang untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Karena itu firman Tuhan berkata, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Daud berdoa dan memohon kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penebusan Kristus di kayu salib. Hati kita telah dibersihkan dari segala kotoran, sehingga kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, dunia hari-hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang justru semakin sibuk menjaga harta mereka, sibuk menjaga perusahaan dan aset-asetnya, sibuk menjaga penampilan jasmani agar tetap kelihatan tampan ataupun cantik, sibuk menjaga jabatan dan popularitasnya agar tidak kalah pamor dan sebagainya. Kita semua lupa bahwa sesungguhnya kunci dari segala hal dalam hidup ini adalah menjaga hati kita, saudara. Mengapa hati kita harus dijaga?
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Iblis sedang gencar-gencarnya mempengaruhi manusia dengan menawarkan segala kenikmatan dunia. Jika manusia tidak dapat menjaga hatinya, mata hatinya akan semakin gelap. Dan akhirnya dalam hati timbul berbagai niat jahat. Ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, ingatlah bahwa hidup yang sedang kita jalani hari ini hanyalah pancaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Jikalau hati kita bersih dan lurus, maka jalan kita pun akan bersih dan lurus. Hati yang bersih adalah hati yang lurus, tidak ada tipu daya atau bebas dari segala kejahatan. Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah kasih karunia. Namun kasih karunia Tuhan tidak diberikan kepada sembarang orang, saudara. Tertulis, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang berhati bersih. Jikalau kasih karunia itu diberikan kepada orang yang hatinya jahat dan bengkok, kasih karunia Tuhan pasti akan disalahgunakan. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi kemegahan diri sendiri. Orang yang hatinya tidak bersih dan lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan daripada Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya bersih dan lurus pasti dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari saudara, pagi ini kita ambil komitmen untuk memiliki hati yang bersih, membuang segala bentuk kejahatan dari dalam hati kita. Kita memohon Roh Kudus untuk membentuk hati kita. Hati yang keras diubahkan menjadi hati yang lembut. Hati yang memberontak diubahkan menjadi hati yang penuh penundukan diri. Dan hati yang jahat diubah menjadi hati yang baik. Karena dari hati yang telah diterangi oleh firman Tuhan, terpancar kehidupan yang sesungguhnya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami sadar bahwa hati yang tidak bersih dan jahat pasti akan membuat hidup kami hancur, membuat hidup kami jauh dari berkat Tuhan. Oleh karena itu tuntun kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang diubahkan oleh firman Tuhan. Sebab kami percaya dari hatilah terpancar kehidupan. Jadikan hati kami menjadi hati yang mengasihi, mengampuni, tunduk dan taat. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati usaha kami Tuhan, pekerjaan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi dengan sukacita dan damai sejahtera kami hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka dan sakit penyakit. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.